Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergae lur, mergae panen sidik. Sing menak wae to. Dan ini panen umbi dari umbi bunga spora. Jadi umbinya bunga spora itu per Desember, November seperti ini bisa dipanen. Dhuwur sik ah, tumbuk pisan. Nggo menak. Wong loro to? Jadi daerah sentra-sentra yang sudah lama budidaya gitu kan sudah menghasilkan umbi spora per tahun itu panen gitu. Jadi umbi spora pilihan ada yang tidak dipotong, juga tidak dibiarkan, tapi disulap untuk menjadi duit gitu. Sing ukurane menake lho, sing ukurane mlotong-mlotoke keri ae. Jadi untuk dulur-dulur yang nanti suatu saat doa saya semua dulur-dulur juga panen raya 2 kali. Jadi bulan 5 jatuh lur, jatuh karena tadi malam kehujanan. Seperti ini pagi-pagi sudah kerja keras. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, panen tidak harus bulan 5, 6, 7, 8, tetapi panen juga bisa dilakukan bulan-bulan 11, 12 karena agar si pabrik tidak tidur lur. Di pabriknya biar tidak tidur. Dulur-dulur sebangsa setanah air, apa yang dimaksud dengan panen spora atau panen bunga? Itu maksudnya begini. Jadi untuk dulur-dulur sekalian yang sekiranya Pak Po, bulan-bulan begini kok membingungkan, panen bulan 11, 12 kok panen, itu maksudnya gimana? Ini begini lor, ini adalah spora. Spora ini di dalamnya sini nih umbi. Dan yang jenis spora itu pasti umbinya umbi tua atau umbi yang sudah gede. Jadi kalau umbi gede otomatis ini sudah melalui, biasanya spora itu umurnya. Jadi jenengan kalau tanam katak begitu nggak mungkin menghasilkan spora. Kalau tanam katak jelas nggak mungkin menghasilkan spora. Kalau jenengan tanam umbi kadang bisa spora, karena spora itu adalah umur 3 tahun ke atas baru menghasilkan spora, atau 3 musim. 2 musim belum spora lor. Musim pertama itu katak menjadi umbi. Kalau musim pertama itu biasanya per hari ini baru segini. Ini bibit katak baru segini ini. Ini katak kira-kira ya
Bahkan ini jelang tunas kedua, bahkan ada yang sudah tunas kedua. Ini tunas kedua. Jadi saya ingin meluruskan saja, Pak Po membingungkan sekali kok umbi dari spora. Jadi spora ini umurnya sudah 3 musim, 4 musim bahkan lebih. Dan ini umbinya sudah gede. Nah, ini tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi itu, katakanlah sekarang tahun 20 ya. Tahun 20 berarti tahun 18-19 dia sudah hidup. Tahun 18-19 dia hidup, dia berwujud daun seperti ini. Dan tahun 20 ini dia berubah menjadi spora. Nah, spora ini umbinya. Umbinya ini ininya batangnya kita buang, umbinya gundil gitu kita jual. Seperti yang di gambar depan. Kita jual dan bisa juga untuk umbi produksi, juga bisa juga untuk umbi bibit lagi, terutama bibit yang dimutilasi atau dipecah-pecah itu. Jadi begitu dulur. Jadi enggak ada hentinya lah. Karena apa? Untuk spora ini di konten-konten saya yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu juga ada. Kalau jenengan buka umbi spora, jenengan buka pagar PPCI umbi spora pasti juga muncul. Itu ada yang teori dibelah-belah, ada yang teori yang dirajang-rajang, ada beberapa pelajaran yang memang agak berbeda. Sebenarnya konten yang ini pun isinya hampir sama lor, saya sampaikan cuma gambarnya saja berbeda. Ini kita lakukan bulan Desember ini, dan dari ini kebetulan spora black konjac. Ini black konjac. Kalau yang green konjac kan gini. Ini kan sudah ada pembedanya, dia lebih gelap. Jadi ini antara black konjac dan ini black konjac. Yang ini hijau. Dan juga kalau kurangin jenengan mengalami kuning loreng seperti ini sengaja satu polybag ini kemarin tidak saya kasih pupuk. Makanya dia batangnya diantara yang lain dia lebih pucat. Batangnya pucat, daunnya loreng-loreng. Kenapa daun loreng-loreng seperti ini? Ini kurang unsur N. Jadi porang yang daun loreng ini bukan gennya beda terus aneh gitu, enggak. Tapi ini malah porang yang kurang nutrisi. Kurang nutrisi, beda dengan ini. Silahkan dibedakan. Kalau ini memang saya pupuk ini keker dan daunnya agak tebal. Kelihatannya tebal, itu sebenarnya enggak tebal juga, sama. Sebenarnya sama, cuma ini cenderung pucat dan kuning. Yang ini normal. Kalau ini kita pupuk mambu-mambu lah. Jadi porang itu kalau enggak hijau berarti itu loreng-loreng seperti ini atau seperti ini kurang pupuk, kurang unsur N. Jadi perlu nutrisi. Loh, apakah kalau seperti ini masih bisa panen Pak Po? Ya masih bisa, enggak masalah sebenarnya. Cuma subur dan enggak subur kan jelas beda. Asopan cukup dan asopan ngoyo atau kurang kan beda. Jadi itu pembedanya dulur. Jadi dan porang hitam bisa juga segede ini lur. Ini gede sekali diantara teman-temannya, ini porang hitam. Jadi diantara teman-temannya lebih gede. Jadi untuk dulur-dulur sekalian tetap semangat. Kalau masalah pupuk monggo menggunakan pupuk buatan pabrik monggo, bikin sendiri monggo, beli POC pabrik monggo, POC bikin sendiri monggo, terserah. Atau tidak dipupuk sama sekali pun juga nggak masalah, karena waktu di hutan itu juga
nggak dipupuk sama sekali juga bagus lah. Jadi petani itu bebas, suka-suka si petani, tidak harus ada suatu keharusan harus dipupuk karena pupuk juga mahal sekarang. Ini juga porang hitam. Kalau yang ini iles-iles lor, iles itu halus, lorengnya ada 3, yaitu putih, krem semu coklat, dan hitam. Kalau porang hitam ini cuma 2, apa ini, silver gelap dan coklat. Untuk dulur-dulur sekalian harus lebih mengenal lebih jauh juga. Kalau ini suwek lor, suwek itu ini kasar, suwek itu pohonnya kasar, lorengnya beda, pohonnya kasar dan daunnya agak panjang, tidak ada bubilnya seperti ini. Kalau yang ini super kasar, dan ini namanya walur. Ini bedanya walur, suwek, dan juga iles-iles. Semua saya tanam lur. Dan untuk dulur-dulur sekalian, tetap semangat. Kalau per hari ini kalau jenengan nikmati, saatnya juga panen juga lur. Jadi terserah jenengan mau dipanen spora sekarang atau jenengan belah dipotong, atau spora dipotong atau dipanen, atau sporanya dibiarin, itu suka-suka si petani dan terserah si petani juga. Begitu dulur-dulur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.